Setelah adanya kematian itu, kita tidak perlu lagi bangkit dari kubur untuk kemudian berada di padang mahsyar, melewati semua perjalanan itu, kemudian surga neraka. Tetapi sebelum kita mati jasad itu, sebenarnya di dunia ini itu kita sudah lewat jalan Shirathul Mustaqim, yang mana di dalam perjalanan kita itu sebenarnya ada surga dan neraka. Jadi ketika kita benar-benar sudah mati jasad, maka kita sebenarnya sudah dikasih tutorial untuk masuk ke kehidupan kekal itu. Tutorial dari Yesus, dia ketika 3 hari di dalam tanah, kemudian bisa bangkit dalam 3 hari itu. Sebenarnya kita kembali 3 hari di dalam tanah turun. Bagaimana? 3 hari dalam tanah. Iya, saya bertanggapi ya. Saya ambil dari satu sisi aja ya, karena kayaknya teman-teman ingin saya berdiskusi, ingin kali saya berdiskusi dengan orang ini. Baik, di dalam konsep iman Islam itu, memang awalnya kita ini adalah makhluk ruh yang kemudian dibungkus oleh biologis, daging, tulang, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ada 2 unsur yang kemudian harus tunduk kepada pencipta. Bukan hanya roh dan juga bukan hanya jasad. Jasad yang tunduk tanpa roh itu mustahil. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin kemudian nafas atau jiwa manusia akan tunduk kepada Tuhannya ketika kemudian antara jasad dan ruh ini tidak dibekali oleh akal. Nah, apakah ruh ini bisa beribadah kepada Allah? Bisa. Tapi setelah terbungkus oleh jasad yang tak terpimpin, maka ruh akan mengikuti kemana arah daripada biologis kita ini bawa. Makanya ketika kita makhluk ruh, alastu birabbikum, kalau bala syahidana, ruh karena tidak dapat pengaruh free will, maka tunduk berserah diri. Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Tuhan mengatakan, coba aku bungkus engkau dengan syahwat. Apakah engkau masih memegang pernyataan imanmu, kesaksian imanmu tersebut? Maka manusia diturunkan ke bumi, diberikanlah warna. Kau ngerti warna hitam, kau ngerti warna putih. Kau rasakan ini indah, ini buruk, ini jelek, ini nikmat, ini pedis, ini manis, ini coklat. Coba kau mainkan semua rasa itu. Bagaimana kau bisa menundukkan semua itu sehingga ruhmu tidak kemudian ternoda oleh keadaan? Manusia turun ke bumi. Turun bukan cuma ruh, tetapi dibalut dengan daging. Daging memiliki keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Roh hanya menginginkan ketundukan. Alastu birabbikum. Tapi daging ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Tapi daging tidak bisa kemudian melampiaskan keinginannya tanpa kemudian melibatkan ruh. Makanya kita tidak pernah mendengarkan seorang mayat melarikan diri setelah rumahnya mengalami kebakaran. Mayat menurut informasi telah memberikan kemudian keterangan kepada wartawan bahwa larinya itu dikarenakan karena api yang menutupi badannya itu sangat panas. Belum pernah ada mayat melarikan diri. Kenapa? Karena jasad tanpa roh itu kembali kepada tanah. Nah, ini Al-Quran. Orang-orang kafir terdahulu pun sama seperti saudara ini. Ketika orang kafir bertanya kepada Allah, lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Kul, katakan kepada beliau, katakan kepada mereka, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil idzama wa hiya ramin. Dan dia membuat perumpamaan bagi kamu. Allah kemudian membuat perumpamaan yang melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh seperti ini? Dikubur tak ada daging, dikubur tak ada jasad, dikubur tak ada kemudian lambung, tak ada otak, tak ada mata, tak ada mulut. Yang ada hanya tulang belulang berserakan.
Siapa yang bisa menghidupkan ini, kata orang-orang yang tidak memiliki akal. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, qul, katakan kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkannya tulang belulang ini adalah Allah yang menciptakannya pertama kali dari tidak ada tulang menjadi tulang, dari tidak ada menjadi ada, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Kalau Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka Tuhan jauh lebih bisa menciptakan manusia yang sudah ada kerangka tulangnya menjadi ada. Allah alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Apa kata Allah? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yukhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan bukankah Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa dengan itu, jasad yang sudah hancur itu? Benar, Allah maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi orang yang berakal akan sampai kepada keadaan apa itu? Ada orang yang mengatakan pada dirinya tak ada lagi Dajjal, tak ada lagi iblis. Dia sudah matikan Dajjalnya, dia sudah matikan iblisnya, sehingga setiap lisannya yang terlontar hanya kebaikan. Setiap dia berbicara hanya petua-petua yang membangun peradaban dan kebaikan. Setiap dia bergerak, jasadnya akan tertuntun untuk sujud beribadah kepadanya. Orang ini adalah orang kufur nikmat. Ketika dia melihat dirinya beribadah dengan jasad yang merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan peluh, tunduk beribadah kepada Tuhannya dengan jasadnya. Begitu kembali ingin merasakan nikmat dari hasil upayanya, dagingnya dibuang, jasadnya dibuang. Yang merasakan nikmat pembalasan hanya rohnya. Itulah orang yang kufur nikmat, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kaki yang begitu sudah rentah, yang begitu sudah tua, berjalan dengan jauh arah menuju kepada tempat ibadah, sujud kepada Allah. Ternyata pada saat pembalasan, ternyata kaki hanya kembali menjadi tanah yang tak berguna. Padahal ruh tidak akan pernah bisa sujud dengan sempurna tanpa diikutkan oleh daging. Orang yang sadar, orang yang berakal akan mampu mengucapkan terima kasih kepada tubuhnya. Makanya orang yang sampai kepada ma'rifat, mereka akan menjadikan jasadnya ini sebagai jasad yang kemudian bersatu dengan Tuhannya. Menjadikan jasadnya adalah sesuatu yang suci, yang pantas kemudian kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kembali dari Sang Yang Maha Suci, datang dari Sang Maha Suci, maka jasad yang datang dari Sang Maha Suci akan kembali kepada Sang Pemilik Allah, Allah Azza wa Jalla. Orang yang kufur nikmat seibarat seperti orang yang habis makan perkedel malamnya, lalu setelah dia masuk ke jamban, tubuhnya dibuang ke jamban seperti tak ada fungsinya dan tak ada gunanya. Padahal dia bisa berucap karena adanya lapisan lidah, dihalangi bibir, kemudian dipagari dengan gigi, gerakan tenggorokan, kemudian sinyal yang dibentuk oleh akal, di mana akal itu berfungsi karena adanya aliran darah. Darah kemudian memberikan instruksi kepada nadi, nadi mendapat pompa dari jantung. Tapi apa yang terjadi ketika ia kembali ke kehidupan yang kekal, masuk ke jannah? Ternyata itu semua adalah sampah. Yang bisa merasakan kenikmatan surga ternyata hanya ruh. Ini adalah pemahaman orang koplak, pemahaman orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah menciptakan dia dalam bentuk fi aksani takwim. Kalau Anda tanpa jasad, Anda adalah setan genderuwo. Anda disebut manusia karena Anda punya jasad. Jasad Anda itu kudu sujud, bukan cuma ruh aja yang sujud. Makanya ketika diperintahkan jangan makan babi, jangan makan asu, bukan ruh Anda yang dilarang, jasad Anda yang dilarang.
Kenapa jasad Anda yang dilarang? Karena jasad Anda itu layak suci di hadapan Tuhannya dan layak kembali disucikan di hadapan Tuhannya. Kenapa Adam kemudian didatangi oleh setan? Setannya tidak menggodanya. Wahai Adam, janganlah engkau begini, janganlah engkau begitu. Enggak. Tapi iblisnya datang mencobai Adam tentang apa yang ada pada diri Adam berupa biologis, yaitu lambung, yaitu perut, yaitu isi daripada jasadnya. Adam jatuh karena perut, bukan karena ruh, tapi karena perut. Kenapa? Karena jasad ini memiliki kemudian peranan penting. Makanya di Islam itu, kaidah Islamnya apa? Dimanapun kamu berada, pada posisi apapun engkau, duduk, berdiri, baring, sembahlah Tuhanmu. Sucikanlah jasadmu. Makanya ada sistem wudhu. Pelihara wudhumu. Kenapa pelihara wudhu? Apakah ruh perlu diwudhuin? Enggak, jasad. Limadha? Kenapa? Karena jasad ini akan kembali kepada yang maha suci. Jasad tidak bisa kembali kalau di dalamnya ada unsur daging babi. Jasad tidak kembali kepada yang maha suci ketika di dalamnya ada unsur anjing. Jasad tidak akan kembali kepada yang maha suci ketika makanan-makanan yang diharamkan bersarang di dalam tubuh kita. Maka orang yang benar adalah orang yang tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, lengkap jasadnya dan juga ruhnya. Kenapa? Karena dia beribadah tunduk kepada Tuhannya. Tidak hanya ruh, tetapi jasad juga ikut berperan. Maka ucapkanlah terima kasih kepada jasadmu, yang dengan jasadmu kamu bisa bahagia, dengan jasadmu kau bisa merasakan nikmatnya gaji dari suami, karena ruh tidak akan peduli berapa gajinya suamimu dan seterusnya. Jasadlah yang menghantarkan Anda bahagia, bukan hanya sekedar ruh. Demikian. Baik, terima kasih atas tausiah Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Allah bisa melakukan apa saja, termasuk membangkitkan yang sudah berserakan untuk dihidupkan kembali. Saya pernah mengatakan kepada Bang Juma bahwa Nabi Muhammad SAW adalah reinkarnasi dari Al-Masih Isa alaihi salam. Tetapi Bang Juma justru mengatakan saya sesat dan sakit jiwa. Sekarang saya ingin bertanya lagi sekali lagi kepada Bang Juma, karena tadi baru saja saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan nemu di mana Bang Arif yang kayak gitu? Loh iya, mulai semalam dia mau naik ke kopalnya Bang Juma, saya tendang, makanya di kopal ini saja biar enggak mengotori kopalnya Bang Juma gitu. Oke, saya turun dulu ya abang-abang semua ya Bang Juma ya. Ya, silakan Bang MC Naga. Hati Bang Jemi, makasih Bang Jemi Ya, ayo Bang Ardi, nanti kalau lagi live sendiri nanti saya tampil ya. Oh ya, saya mau itu dulu. Kasih keterangan dulu sama Bang Sinaga. Bang Sinaga, saya di sini tidak saling mempertahankan argumen atau merasa paling benar soal sejarah. Justru terutama seperti saya nih ya, banyak belajar dari Bang Ardi ini yang di sebelah. Mungkin dianggapnya guru saya. Cuman itu ada beberapa hal yang saya tidak tahu. Makanya saya pun ke Bang Dito kan tidak memaksa hari ini. Oh nanti malam saya tunjukkan bahwa Kaisar Konstantin itu yang membunuh Arius gitu. Saya apalagi dengan Bang Dito. Semalam pun ketika Bang Dito banyak masalah di situ, saya mau ikut masuk ke dalam, mau dukung Bang Dito, cuman nggak bisa masuk gitu. Jadi jangan disamakan. Masing-masing orang itu punya karakter masing-masing, Bang. Begitu aja. Terima kasih semua siang teman-teman semua ya. Permisi. Ya, makasih Bang Jimmy. Silakan Bang Sinaga, Ustaz Alif, Ketua Umum. Assalamualaikum Ustaz. Bang, nantilah kalau saya ikut kembali acara ini sudah jam 3 berjalan dulu ya. Ini saya terus terang tinggal saya ini kalau ini Bang Juma di Makassar ini, saya di Makassar ini. Saya keluar dulu ya mau kerja. Ya, kebetulan saya makan tadi ya. Makasih ya. Nanti saya masuk ulang lah. Ya, oke. Makasih ya.
Ya, ayo silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Minta permintaan di multi. Atau tipping 3 di bawah, tipping 3 yang mau naik silakan. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi silakan. Minta permintaan di multi untuk Kristen ya. Bang Garas, ayo silakan naik, sudah diundang. Bang Kris ini kayaknya Muslim, kan gitu. Tiap hari ada di bawah, nggak tahu, nggak mau naik ini. Moderator, kalau ada yang ngetik 3 langsung dijambak moderator. Ya, Bang Bayu sudah saya jambak, tapi nggak naik. Naikkan global. Orang aneh, orang kafir itu. Yang minta naik di permintaan multi teman-teman Kristen ya. Sambil lalu saya undang Kristen-Kristen yang tidak menonton live ini ya, teman-teman sabar. Ayo Bang Garas, Bang Garage, silakan naik Bang Garage. Sudah saya undang. Bang Garage ini Kristen. Ini Bang Kris ini Islam, Kang Dito, jangan dijambak. Komentarnya, alhamdulillah saya senang mendengarkan debat lintas agama untuk memperkuat akidah Islam saya. Waduh, kejambak ya. Iya, dijambau dengan itu barusan. Cuman namanya aja Chris mungkin. Apa global? Ini waktunya narasi dipanasin Ustadz, baru kejang-kejang semua. Wow. Dinaikin lagi, orangnya dan turun naik lagi. Terima kasih untuk yang masih berkenan. Waduh, cocotmu jangkrik. Bu, kalau gila itu periksa dulu lah, nggak usah gini-gini kali lah. Jangan menyesatkan publik.
Coba Anda open cam. Coba Anda open cam biar tahu kami. Coba. Saya lihat di dalam dirimu. Coba open cam. Kamu tidak mampu. Wergul. Betina. Kamu matikan terus mic. Aduh. Dengan suara saya. Aduh. Acwing. Surupan dia. Kok dinaikin lagi sih Ustadz? Sampean yang jambak Kang Dito. Oh, ketahuan ya. Loh iyalah, sampean yang dendang, sampean yang jambak. Ketahuan saya sebagai host. Ini cuma tinggal Bangga lagi di bawah. Kristen beliau. Itu Kakak Gema. Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh. Ya, waalaikum Bang. Ada yang mau disampaikan? Ya, buat abang-abang, terus khususnya buat Gurunda Bang Juma. Saya respect, saya selalu mengikuti live-nya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada oten-oten yang nggak berkompeten mah, mending tendang aja langsung. Pegel dengerinnya. Kalau nggak ada ilmu begitu banyak sebenarnya dari semalam juga ngikutin. Terima kasih. Iya, makasih Bang ya. Ngomong lah, ngomong. Ngapain naik lagi nggak ngomong? Ngomong lah. Oke, terima kasih. Bu Gembala silakan ngomong Bu. Jangan diam Bu. Silakan ngomong Bu. Silakan ngomong Bu. Bu, silakan ngomong Bu. Saya mau ngomong. Silakan, iya silakan. Oke, saya tahu. Silakan Bu, silakan. Ketika saya ngomong. Silakan Bu, silakan. Artinya kamu tidak. Silakan Bu. Saya sudah kasih waktu. Silakan Bu, silakan Bu. Mendengar. Silakan ya, silakan. Ditutup mic-nya. Silakan Bu, silakan. Luar biasa. Dito, Mic-nya langsung Kang Dito ditutup. izin. Kang Luar Dito. biasa. Ini Izin, Kang bukan Dito. seorang debater sejati, bukan ahli Izin, Kang diskusi, Dito. tetapi hanya pecundang. Orang aneh. Aduh. Mohon maaf, saya agak flu Kang Dito dan Ustadz Arif, mohon maaf. Gurunda, mohon maaf. Aku tak minum obat dulu aja. Lanjut. Semalam dia berkali-kali naik ke komalnya Gurunda. Saya tendang. Karena saya sudah tahu background dia. Orang kafir ngaku Islam, Assalamualaikum dari tadi kan. Roh Kudus katanya. Waduh. Ya, Lapar. Selamat siang, Lapar. Gimana kabarnya, Lapar? Selamat siang. Sehat. Mau berdiskusi? Selamat siang. Oh, biasanya Lapar ini open cam. Silakan open cam, Bang Lapar. Lagi makan aku ini. Silakan open cam, Bang Lapar. Daniel naik, Daniel. Ayo, Daniel naik. Lapar. Noise Lapar, siap diskusi apa enggak Lapar? Hoi. Enggak, lanjut aja lanjut.
Yang minta permintaan Kristen ya teman-teman. Yang di bawah, tolong. Biar HP saya nggak berat. Ya, Narul Arifin, selamat siang. Jadi kalian kan saya bicara mati. Luar biasa. Matikan luar biasa. Ini bukan biarkan aja dulu ngomong. Akhlak macam apa begini? Ngomong aja dulu. Matikan mic. Habis orang itu perlu diturunin, matikan mic lagi, diturunin lagi. Itu bukan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kalian yang menyatakan membela Nabi Muhammad, tetapi akhlak kalian bukan akhlak Al-Quran sama seperti Nabi. Tapi kalian terus-menerus seolah-olah kalian sudah benar, seolah-olah akhlak kalian itu akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menandatangani Piagam Madinah. Itu artinya apa? Di Madinah waktu itu Nasrani, Yahudi, Ini bukan gereja, Bunda. Ini bukan gereja. Nangis dia. Intinya kalian bukan membela Nabi Muhammad ini, kalian ini. Kalian mempermalukan Nabi Muhammad dengan akhlak kalian yang seperti ini. Karena Nabi Muhammad akhlaknya nggak seperti kalian seperti itu. Nggak pernah Nabi Muhammad nurunin orang. Ada orang bicara, mic-nya dimatikan, nggak pernah. Nabi Muhammad itu baik sekali, akhlaknya mulia, akhlak Al-Quran. Sangat mengasihi, sangat menyayangi sesamanya. Menandatangani Piagam Madinah, toleransi kepada Yahudi, Nasrani. Tapi kalian yang seolah-olah membela Nabi Muhammad, akhlak kalian seperti ini. Apakah itu membela Nabi Muhammad? Kalian hanya mempermalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nanya dong, di mana ajaran Nabi Muhammad kalau dia itu adalah reinkarnasi daripada Nabi Isa? Nabi Muhammad sudah pernah bersabda sebelum dia meninggal, ingin memberikan catatan terakhir, tetapi para sahabatnya hanya bingung sendiri. Sebenarnya catatan terakhir itu adalah beliau ingin menyampaikan sesuatu supaya kalian para muslim, orang-orang muslim tidak akan menjadi tersesat sepeninggal beliau. Apa catatannya itu? Catatannya tidak pernah tercatat karena mereka tidak memberikan kertas dan pena. Terus dari mana ibu tahu isi catatannya kalau tidak pernah Nabi tuliskan? Karena Nabi Muhammad sudah pernah bersabda juga bahwa akan datang Imam Mahdi yang akan memberikan petunjuk. Imam itu pemimpin, Mahdi itu petunjuk. Dan saya melihat Bang Juma ini adalah Imam Mahdi sebenarnya. Tetapi karena Bang Juma masih belum mematikan Dajjal di dalam dirinya, masih ada iblis di dalam dirinya, maka Bang Juma belum mampu memberikan petunjuk dengan sebenar-benarnya. Padahal saya sudah melihat dengan jelas di Ruh Kudus yang dikandung Bang Juma itu, di dalamnya adalah Ruh Kudus yang sangat bercahaya. Bang Juma mampu memberikan petunjuk menjadi pemimpin dari para Mahdi. Karena setiap manusia adalah Imam Mahdi, perlu seorang pemimpin dan Bang Juma adalah pemimpinnya. Iya.
Iya. Dan setiap manusia adalah rasul, utusan, dan Bang Juma adalah pimpinan para rasul. Iya. Untuk memberikan petunjuk jalan lurus pada para rasul yang masih tersesat. Rasul. Setiap manusia itu ada Roh Kudusnya yang bercahaya, tetapi kebanyakan yang ada di Komal ini Roh Kudusnya ngantuk, tertidur lelap. Tetapi saya lihat Roh Kudus di dalam diri Bang Juma sudah bercahaya, menyala-nyala luar biasa. Tapi sayangnya Bang Juma belum mematikan Dajjal dan iblis di dalam dirinya. Cor jalan untuk 4 unit rumah 100 sak, Bu. Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Butuh besi 10 full. Itu sekitar 100 batang. Minta diimamin sama Gurunda itu. Kalau ibu sendiri siapa? Jelmaan siapa? Kan Dedes? Ya, saya ditunjuk oleh Yesus sesuai Alkitab. Saya adalah ruh penghibur. Saya menghibur segala bangsa. Oh iya ya. Tapi ibu nggak menghibur kami. Ibu buat kami takut. Tidak, Harusnya. saya sudah menghibur kalian semua. Saya sudah menunjukkan kebenarannya bahwa di setiap diri kalian ada Roh Kudus yang perlu dibangkitkan. Dan di sini saya melihat di dalam diri Bang Juma sudah ada Roh Kudus yang sangat bercahaya, yang bersinar terang. Hanya saja di dalam diri Bang Juma masih ada Dajjal dan iblis. Nah itu malah saya ketakutan ini. Gak merasa terhibur saya. Begini, petunjuk saya untuk Bang Juma adalah Bang Juma harus memandang setiap manusia dengan pandangan mahabbah, pandangan kasih sayang, supaya tidak meremehkan orang lain, tidak memandang sebelah mata kepada orang lain, sehingga mata batin Bang Juma terbuka, Dajjal pun mati dengan sendirinya. Ibu dan Paulus sepupuan, enggak? Kalau Paulus itu kan bertele-tele, jadi saya tidak begitu menyukai Paulus ya. Selain itu dia sudah mendapatkan hukuman, sudah hukuman mati. Tetapi saya mempercayai apa yang ada di Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Iya. Jadi betul kabarnya bahwa Maria menyembah anaknya kembali setelah dia mengandung, membesarkan. Akhirnya Maria kembali menyembah darah dagingnya sendiri gitu. Bunda Maria tidak pernah menyembah Yesus. Bunda Maria neraka berarti dia tidak menyembah Tuhan. Yesus bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah guru mursyid sejati kita semua. Maka jadikanlah segala bangsa itu sebagai murid Yesus, supaya dengan menjadi murid Yesus mereka akan tahu bahwa jalan lurus yang selalu diminta oleh umat muslim itu adalah Yesus Kristus itu yang sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak akan sampai kalian kepada kehidupan kekal. Oh gitu. Nah, di dalam Kolose 2 nomor 9, segala jasad Yesus itu adalah Tuhan, segala jasadnya. Nah, kulup Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu Tuhannya ibu juga. Saya katakan kepada Bang Juma bahwa Injil itu sudah banyak mengalami campur tangan manusia-manusia yang tidak berilmu dan tidak berakal, juga tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak memiliki akal yang sehat. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana itu yang benar-benar ajaran Yesus yang murni, mana yang bukan. Ajaran Yesus yang murni adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jadi ibu masih kapan terakhir ke gereja ibu? Kenapa harus ke gereja? Karena bait Allah itu ada di dalam kolbu kita. Bait Allah itu ada di dalam hati kita. Karena hukum Taurat itu tertulis dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan hukumnya di dalam hati kita, di kolbu kita, yang merupakan bait Allah yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Saya lihat penglihatan ini, kalau saya lagi zikir, saya lihat Terawang ibu ini usianya sudah hampir 600 tahun ya.
Jadi saya sebenarnya sedih sekali dengan keadaan orang-orang yang di komal-komal TikTok. Mereka memperdebatkan iman di panggung ego, ya. Memperdebatkan iman itu tidak diperkenankan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sangat tidak menyukai perbuatan kalian. Yang disukai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian mencari kebenarannya dengan ikhra, baca. Bacalah Al-Quran sebagai petunjuk, bukan memperdebatkan iman. Karena setelah kalian membaca Al-Quran, kalian akan tahu sebenarnya apa maksudnya membaca itu. Karena Nabi Muhammad ini sebenarnya bukan buta huruf, ya. Nabi Muhammad ini orang paling cerdas, cermat, bersahaja, jujur, amanah, sidat, fatona. Karena pada abad ke-7 itu, Nabi Muhammad itu ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril itu ketika Nabi Muhammad bermeditasi, ya. Bermeditasi, ketika itu pusat intuisi di dalam otak Nabi itu ada yang namanya GPS, gut spot, pusat intuisi, pineal gland yang aktif sehingga kesadaran ilahi itu benar-benar pada posisi yang tertinggi, kesadaran tertinggi. Disitulah ada malaikat yang bukan dalam bentuk sosok, tetapi memang itu karakter yang ada di dalam diri manusia. Itulah yang memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh baca itu, dia nggak tahu apa yang mau dibaca, makanya beliau membaca kitab dirinya sendiri. Akhirnya beliau tahu bahwa beliau adalah reinkarnasi dari Adam, Idris, Nuh, sampai dari Isa dan sebagainya. Karena Al-Quran itu hanyalah himpunan kisah-kisah. Gejala awalnya apa, Bu? Mohon maaf, saya capek ngomong. Saya mau minum dulu. Dia rupanya. Dulu sempat masuk rumah sakit mana, Bu? Mohon maaf ya, sebenarnya yang sakit itu bukan saya, tetapi kalian yang menderita penyakit sampar, dan juga penyakit mata, dan juga memang orang gila rata-rata bilang gitu, Bu. Orang gila di tempat saya rata-rata memang gitu. Memang gitu. Ketika dia gila, dia nggak merasa gila. Memang gitu orang gila itu. Lanjut, Burunda. Ibu punya suami, Bu? Ibu sudah punya suami? Iya, saya sudah menikah. Suami saya Muslim. Anak? Saya belum punya anak. Oh, sudah berapa lama menikah ibu ini? Ya, ada deh pokoknya. Iya, berapa lama? Ada deh. Berapa lama? Ada deh. Ibu tinggal di daerah mana, Ibu? Saya permisi dulu ya Bang Juma, saya berterima kasih karena saya haus, saya mau minum, saya tadi teriak-teriak, ini juga nggak baik sebenarnya. Saya mohon maaf kepada siapapun yang ada di Komal ini karena saya kasar atau saya mengolok-olok, mohon dimaafkan, harap maklum ya. Terima kasih. Kami maklum sama UDG juga, santai aja, Bu. Hati-hati, Bu, kalau bisa ke obat psikiater, Bu ya. Tanya suaminya, Bapak, Bang Suma suruh aku ke psikiater, kata gitu. Untuk apa? Kasihan suaminya, Gurunda. Suaminya sering ditunjang sama ibu ini. Tanya gitu sama Bapak, saya disuruh sama Bang Suma ke psikiater untuk konsultasi gitu. Supaya Imam Mahdi yang ada di dalam tubuhku itu semakin nampak. Maka saya harus ke psikiater. Mohon maaf Bang Juma, sebenarnya Imam Mahdi itu ada pada setiap manusia. Hanya saja perlu pemimpin dan pemimpinnya itu adalah Bang Juma. Pimpinan para Imam Mahdi dan setiap manusia harus berada di belakangnya Bang Juma. Termasuk ibu juga? Iya, termasuk saya nanti akan sholat di belakangnya Bang Juma. Semua orang Kristen semua akan sholat di belakang Bang Juma. Iya. Makanya sebelum kita sholat, ibu ke
dokter psikiater dulu, psikiater. Ini sama seperti Bang Juma mungkin mengira bahwa saya terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom, tetapi sebenarnya saya tidak terkena sindrom Mesias atau Mesias sindrom. Saya hanya menjalankan apa yang menjadi tugas saya di dunia ini. Iya, makanya saya bilang tadi, ibu kalau saya lihat umurnya sudah 600 tahun, cuman baru-baru aja ini aja turun ke bumi, betul nggak? Saya sebenarnya reinkarnasi dari beberapa manusia di zaman dahulu ya. Nah, itu yang ku bilang. Ya, jadi, dan termasuk saya katakan Bang Juma ini adalah reinkarnasi dari pasti Umar mau ke bin situ Khattab. arahnya. Pasti mau ke situ arahnya. Jadi kalau saya lihat ibu ini dulu masa lampau, masa hidup ibu dulu, ibu itu sering ikut perang menggunakan kuda putih, kemudian selendang hijau, di kepala ada kemudian terikat ya, di situ tertulis kemudian apa, saya belum bisa baca dengan jelas, tapi yang pasti tulisan itu menandakan ibu ini adalah seorang pejuang dari alam nirwana turun ke bumi. Salah satu bidadari yang kemudian tertinggal oleh kereta yang dibawa oleh Sinterklas, sehingga beliau tertinggal di dunia terbungkus daging, lahir kembali gitu. Sebenarnya ibu ini dulu awalnya di Kutub Utara, dia di Kutub Utara, di sana dia selalu kemudian bersikir, bersemedi, memanggil Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian bersama dengan Paulus, ya di sana dia itu selalu. Tapi ya karena dia melihat di dunia TikTok ini ada sesuatu yang harus dia luruskan, makanya harusnya kemarin itu sebelum kemudian beberapa kantor tutup, dia ini datang bersama dengan Mak Lampir. Cuman Mak Lampir kan banyak utang pinjolnya, jadi dia nggak sempat menampakkan diri. Tapi di tengah-tengah kita itu sebenarnya sudah ada penampakan itu, cuman tidak berani. Saudara kita ini memang ya utusan, dia ini utusan. Dia reinkarnasi dari beberapa orang-orang baik masa lampau. Jadi di bumi ini ada 3 manusia yang reinkarnasi yang ada di Indonesia. Ini saya buka rahasia saja. Yang pertama itu saya, kemudian yang kedua ibu ini, kemudian yang ketiga itu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom itu juga reinkarnasi dari beberapa makhluk-makhluk astar yang dari dulu menjadi tunggangan para penjahat, termasuk teman tidurnya Abraha pada masa itu. Turun ke dunia, ya inilah kami bertiga. Jadi besok kalau saya ke Jakarta jangan lupa minta tanda tangan saya semuanya ya teman-teman. Nah, itu Kang Dito selendangnya kembaliin dong, biar kembali ke kayangan dia. Jadi itu perjalanan spiritual ya Gurunda ya. Perjalanan spiritualnya beliau begitu itu si ibu-ibu tadi. Tapi ya mau tidak mau memang ibu perjalanan spiritual yang tadi ada yang salah ketik di YouTube, dibilangnya bukan Sinterklas, katanya sinting kelas. Ada aja semua sinting kelas. Siapa ini nakal ini? My Lord, dibilangnya sinting kelas, ada aja. Ini ada yang lebih parah lagi, bidadari bidadiare. Aduh kacau. Kok bidadari? Astagfirullahaladzim. Saya minum dulu, capek saya. Minta maaf ya teman-teman. Capek saya teriak tadi. Iya. Dibilang penghibur, menghiburnya seperti ini. Aduh. Gak ada satupun nilai akademisnya gitu ya Gurunda ya. Makanya ibu ini bilang ngomong entah kemana-mana gak ada referensi, yang penting imani saja. Kayaknya ke situ sih arahnya. Tapi ada hubungannya sama selendang. Kalau saya itu, iya paling kuat ada hubungannya dengan selendang. Ya Bu,
Cepat sehat Bu, cepat pulih ya. Kalau sudah punya anak, jangan lihat anaknya nanti jadi Tuhan ya Bu ya. Saya terima kasih ya, forum ini sangat keren dan semoga Bang Juma terbuka hatinya untuk memimpin kita semua, dan Bang Juma akan dibaiat di depan Ka'bah sebagai pimpinan para Mahdi yang sudah sadar. Ibu sudah makan Bu setelah minum? Bu? Makasih ya, Udah saya makan, turun Bu? dulu ya. Mohon maaf kalau ada banyak sekali yang mungkin tersinggung atau apa, itu saya sengaja, memang sengaja begitu. Mohon maaf ya. Iya. Terima kasih. dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ya lenar. Kristen atau Islam nih Bu? Kristen lah dia Bang Re. Waduh. Jadi kok gitu ucapan salamnya? Dia kepenuhan Roh Kudus. Tadi dia bilang kepenuhan Roh Kudus dia. Aduh. Ya ucap salam aja, nggak usah bilang gitu. Dia sepupuan dengan gue masak ternyata, baru tahu. Berada dalam satu kartu keluarga dan gue masak dengan luka tambun dan satu keluarga itu di kakaknya. Kok bisa ya? Kok bisa ya Bang ada orang kayak gitu ya? Kang Dito, sehat Kang Dito. Banyak di rumah sakit Dadi di sini di Makassar banyak seperti itu. Halo Kang Dito, sehat? Saya lagi kerja sama guru saya, Gurunda, silakan Gurunda. Oh, ada gurunya. Oke. Bang Juma. Oi Bang Juma, sehat kah Bang Juma? Apa bojok? Aku mau asar dulu. Oh, banyak kayak cerita kau. Asar dulu, saya mau ibadah dulu, Nanti lanjut, silakan. Oke. Ya silakan mungkin Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor Ustaz. Ya monitor. Ya, silakan ada Bang Re ini. Ustaz Alif. Aku pasang headset dulu. Ustaz. Halo monitor. Ya, boleh saya bertanya Ustaz? Boleh. Oke. Menurut Ustadz, Nabi Isa atau yang kami sebut dengan Yesus, itu menurut Ustadz siapa? Apa perbedaannya sama dengan Nabi Muhammad? Coba jelaskan Ustadz. Apa perbedaannya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya? Ya, benar ya. Oke, baik, terima kasih. Pertama, ini ngomong perbedaan ya. Kalau persamaan, mereka sama-sama nabi, mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama utusan Tuhan. Itu persamaannya jelas, kita semua tahu. Perbedaannya, kalau Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Nah, sementara kalau Nabi Isa alaihissalam di dalam surah Ali Imran juga dikatakan wa rasulan ila bani Israel. Dia itu utusan Allah untuk Bani Israel. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi poinnya sama-sama utusan Tuhan. Itu pertama. Kedua, perbedaannya kalau Nabi Muhammad SAW walaupun diutus untuk seluruh umat manusia, tapi seluruh umatnya tidak ada yang menuhankannya. Dia tetap statusnya sebagai manusia utusan Tuhan. Sebagaimana ketika diperintahkan menyampaikan firman di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Rasulullah diperintahkan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ana basyarum mislukum. Katakanlah aku ini manusia sama seperti kalian semua. Jadi tetap dia manusia utusan Tuhan.
Kalau Nabi Isa alaihissalam itu dituhankan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Nah, menuhankannya itu di abad kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi Nabi kami itu meluruskan orang yang sudah menuhankannya gitu. Oke, boleh saya bantah? Oh, jadi mau ngebantah ceritanya? Iya, kan pendapat kita kan berbeda. Boleh saya bantah? Silahkan. Oke. Menurut kami, Nabi Isa itu atau Yesus itu kan Allah menjadi manusia sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi Allah itu, Yesus itu kan adalah Allah menurut kami. Jadi dia diangkat jadi Allah itu sejak dia jadi sejak kapan dunia ada, ya kan? Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan coba? Sebelum dunia ini ada, dia jadi Allah. Sejak konsili. Makanya, kan udah bilang tadi aku juga dia. Ya dengar dulu, ini kan pendapat saya, dengar dulu. Ya pendapat pribadi. Enggak, dari Alkitab. Bentar loh, saya jelaskan. Jadi Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Kenapa begitu? Karena dia itu Allah itu sendiri. Yang mengangkat dia pun ya dia sendiri, kan dia Allah. Yang saya tanyakan, Muhammad itu kapan dijadikan jadi nabi? Kan dia manusia gitu loh. Coba jelaskan Ustaz. Yang namanya nabi, yang namanya rasul itu manusia. Contohnya Yesus. Enggak, yang saya tanya, kapan dia menjadi dia manusia? nabi? Kan Anda bilang barusan kan dia manusia. Kapan dia diangkat jadi nabi? Kan dia manusia. Lah memang yang diangkat jadi nabi itu manusia. Iya, kapan? Sejak kapan? Gitu loh. Dikatakan seorang nabi yang mendapat bimbingan wahyu, bahkan sejak dari kecil pun dia sudah dibimbing oleh Allah. Nah, itu sebagai bimbingan dari Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran, wa wajadaka dolang fahada, ketika Rasulullah hendak tersesat, maka Allah berikan petunjuk, dapat kabar dari Tuhan petunjuk. Tapi menjadi seorang Rasul itu di usia 40 tahun dan mendapat pengajaran dan disampaikannya kepada umatnya. Itu di usia 40 tahun, kan gitu. Kalau usia Tuhanmu aja nggak nyampe, kalau kau Tuhankan tadi, kan. Dia usianya di dunia ini cuma 33 tahun. Kalau Nabi kami diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Gitu. Kan makanya tadi saya bilang, perbedaannya kalau Nabi Isa alaihissalam itu manusia utusan Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengangkatnya gitu. Contoh, saya pakai dalil pernyataan Yesus dulu. Yesus mengaku dirinya anak manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, kan gitu? Iya, nanti kita ke situ. Yang saya tanya, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi? Dia kan manusia, gitu loh. Sang pencipta dong. Iya, mana dalilnya dia diangkat jadi nabi? Itu levelnya lebih tinggi, jadi Rasul. Di dalam surah An-Nasr juga warafa'na laka dzikra. Di dalam surah Al-Fat dikatakan Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ayat lain mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya ketika Allah mengangkat dia menjadi seorang rasul. Begitu. Nah, coba sekarang pertanyaan saya biar berimbang obrolannya. Pertanyaan saya,